Selamat siang Sobat ICF, teman-teman semua. Semoga di siang hari ini kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Inilah Men Junior pada Kejurnas Road Race National Championship yang berlangsung dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21 Juni 2026 di Pangandaran. Dan untuk peloton yang ada di depan ini adalah Men Junior. Jumlah total peserta untuk Men Junior ini ada 84. Luar biasa, pesertanya bludak, terutama untuk yang junior dan youth. Kejurnas ini diikuti lebih kurang 450 peserta, baik di Women Youth, Men Youth, Women Junior, Men Junior, Men U23, Women U23, Men Elite, dan Women Elite. Saat ini kami sudah mulai mendekati tanjakan Batu Karas. Beberapa teman Gueser Pangandaran, tanjakan ini dikenal dengan tanjakan SpongeBob. Dan di sebelah kiri kita adalah pantai. Saya bersama Mas Tatan Motora, Pangandaran. Untuk Kejurnas 2026 ini kilo tanyakan. kita dapat salam dari Presiden ICF Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Vice Presiden Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. 2 kilometer lagi kita akan memasuki tanjakan Batu Karas. Untuk Men Junior, dalam peloton ini ada satu nama yang cukup dikenal, yaitu Eto Wijaya yang kemarin meraih gold medal, medali emas dalam individual time trial. Eto sendiri bernaung di tim PWR, Pontianak Wijaya Racing, Aswan Ariniswana. Sudah mulai memasuki lintasan Corbeton, artinya dalam jarak 300 meter kita akan melihat tanjakan Batu Karas. Sedikit menyempit lintasan. Wow, ini dia
tanjakan yang akan membuat kocar kacir main junior. Kita akan lihat betapa menukiknya. Kita mulai dari gradien 11%, langsung dangak ke 17%, 19%, luar biasa 20%, 21%. Oh, akhirnya ada yang macet. Harus macet satu. Kita lo akan lebih menanjak lagi pada tikungan tajam. Mulai tertinggal satu dari Ciamis. Ini terlihat pembalap NCA Junior. Ini Dimas dari Jogja. Dan kita akan menuju ke turunan ekstrim. Tanjakan lagi. Jangan masuki turunan lagi. Kita sudah berhitung lebih dari 10 pembalap mulai rontok di tanjakan ini. Nanjak lagi setelah turunan tajam. Luar biasa ini rutenya, sangat elok. Wah, ada yang trouble ternyata. Satu dari Jawa Tengah. Ah, dia kamu. Awas, Satu lagi tanjakan kejam. Harus merontokkan berapa pembalap lagi ini. Wow, satu lagi yang harus menepi karena salah mengoper sprocket. Ini di sisi kiri terlihat Radit yang menggunakan spesialis SL7 berwarna putih. Mbak Radit. Teman-teman yang pengen mencoba silahkan sekali mencoba untuk
goes ke Batu Karas ini. Rutenya benar-benar amazing. Ya, Radit belajar dari Purwokerto yang sudah bergabung di Yogyakarta. Benar-benar menguras tenaga, menguras power. Padahal harus nge-lap di sini 2 kali. Karena untuk total jarak 122,5 km. Ini pembalap Ciamis masih terus telaten meskipun tidak kencang, tapi terus bisa mengimbangi pembalap lain meskipun menggunakan sepeda yang sudah agak berumur. Kita akan ada turunan ekstrim. Wow, ada yang kebablasan. Benar-benar kejem ini rutenya. Aduh. Jadi tanjakan dan turunan ini minimal ada di gradien 7%, 8%. Tapi ini untuk jalan sudah aspal hot mix. Kita lihat nih, berbalik ini komisernya menjadi marsal dan marsalnya menjadi komiser, bonceng di belakang. Ini komiser ah. Ya sesekali memang harus diganti karena capek, benar-benar capek ini. 4 hari full. Siang, pagi, oh ada yang masuk ke parit rupanya. Wow. Mas sudah benar-benar steril jalan ini, jadi handling yang benar-benar harus mahir bisa melewati lintasan ini. Juga balancing terutama. Tanjakan lagi. Luar biasa rutenya emang. Tes mental, tes uji nyali, tes power, tes cadence, tes balancing. Luar biasa para pembalap junior ini. Tentunya ini merupakan pembibitan yang sangat bagus. Melihat para pemula, para junior untuk terus bisa bertarung
di event Kejurnas 2026 ini. Kita akan mencoba ke depan. Sudah jelas kocar-kacir menjadi beberapa casing. Sudah sangat jauh, kita masih belum bisa merangsek ke depan. Masuk lagi pembalap setelah bisa menguasai turunan. Mereka harus melakoni satu kali loop lagi. Sedangkan besok untuk main elite harus 3 kali. Kita bisa sedikit membayangkan untuk speednya junior saat ini, kemudian kita bisa membandingkan dengan kemarin speednya U23, dan tentu saja besok lebih ekstrim, baik rutenya, pembalapnya, juga jaraknya. Terutama kita akan lihat pertarungan-pertarungan kelas-kelas main elite yang sangat mencekam. Ini di dalam peloton ini terlihat ada satu pembalap Nusantara. Memang untuk jersinya sangat mencolok, menggunakan sepeda barunya Winspace. Kita masih belum melihat untuk posisi terdepan. Kita akan mencoba merangsek ke depan. Ada. Belum ada, belakang. Akan mencoba melihat di paling depan. Lihat ada 2 pembalap yang sudah berusaha untuk kabur. Belum ada di belakang. Kita terus berusaha meraih pembalap terdepan. Jaraknya cukup jauh. Luar biasa untuk main junior ini, bisa gap waktu lebih dari 1 menit.
masih ada satu peleton besar di depan rupanya. Satu peleton besar, lebih kurang 25 sampai 30 pembalap mulai memisahkan diri membentuk satu peleton head of the race. Kita lihat yang ada di depan rupanya Nusantara. Kita lihat ada dua pembalap dari Jogja yang masih bisa menempel, yaitu Reksi dan Irsat. Terlihat jersinya cukup mencolok hijau kuning berdampingan dengan pembalap dari Nusantara. Kita ada gap waktu lebih kurang 1 menit lebih 10 detik untuk head of the race dengan chasing group kedua. Chasing group kedua berisi lebih kurang 15 pembalap. Untuk head of the race ini berisi lebih kurang 20 pembalap. Sedangkan total main junior ada 84 pembalap. Jadi separuh dari main junior memang sudah rontok ada di chasing group ketiga. Wow, aduh, hancur. Rupanya Reksi harus berhenti. Sebentar. Medis belakang. Aman. Oke, Reksi bisa lanjut. Dua yang harus rontok. Ayo. Waduh. Jangan jarak tim medis. Jaraknya cukup jauh karena memang tidak bisa mengikuti tempel per chasing. Sudah lepas. Satu lagi lepas. Kita lihat lebih kurang tinggal 20-an pembalap yang ada di leading group. Bang, betul-betul ngeri untuk speednya. Junior ini udah menyamai U23 yang seperti kita saksikan kemarin. Nah, ini terlihat ada sedikit sinyal setelah kita lepas dari tanjakan Batu Karas. Ini chasing grup kedua yang mulai mengejar head of the race. Sudah mulai menanjak.
Oke, kita akan melihat head of the race di depan. Tanjakan juga. Kita akan mengejar yang di depan. Jauh sekali head of the race. Ini terlihat untuk gap waktunya 1 menit 22 detik. Jadi ini Hussein, John Lin, JRCC, kemudian di depannya adalah Eto'o. John Lin menggunakan Giant TCR. Di depannya adalah Asril. Di samping Asril adalah Virus. Virus dari Quest Cycling. Wih, Virus ini satu tim teman dengan yang tadi sudah finish pada main youth, yaitu Faiz. Wow, luar biasa speed mereka, sudah mirip persis dengan yang U23 kemarin. Kita ada di turunan tajam, jadi mereka tidak menunggu siapa yang melakukan tarikan, tapi justru mereka saling mempercepat lajunya sepeda. Tikungan tajam. Wow, ternyata Virus dan John Lin masuk ke tepi jurang karena mungkin kurang kontrol remnya. Tinggal 3 yang harus bertarung. Wow, karena memang turunan yang tajam, ada di speed 60 km per jam. Otomatis begitu senggol ban sedikit langsung out. Wah, sayang sekali. Terlihat tadi Virus dan John Lin yang harus menepi karena accident. Wah, sudah nggak tampak, luar biasa speednya. Ini baru main junior, belum main elite.
Kita bisa bayangkan besok main elite seberapa speednya untuk lintasan ini. Sangat mengerikan. Sudah mulai terlihat 3 pembalap. Kita sampai di speed 70 km per jam. Masih belum bisa menangkap. Tinggal 2 pembalap. Duel antara Eto'o dan Asril. Sepertinya tadi 3 yang harus menepi karena eksiden, berarti ada Vinsa, ada Husen, dan satu lagi Virus yang harus menepi karena eksiden. Tinggal 2 ini memang musuh bebuyutan antara Asril dan Eto'o. Beberapa kali bertemu, mereka bergantian untuk menduduki podium. Sayang sekali harus ada eksiden 3 pembalap, Vinsa, kemudian Husen dan Virus. Kita bisa saksikan antara Eto'o dan Asril. Mereka berdua terus melenggang menjauh dari chasing group kedua. Dan ini bisa dipastikan akan duel head to head di tanjakan Batu Karas. Jersey yang mirip sama, kuning biru tua dan kuning hitam, antara 2 pedal Malang dan PWR. Kita bisa melihat untuk PWR itu menggunakan Cervelo S5. Sambutan masyarakat sekitar, gegap gempita. Inilah Muhammad Asril Aprianto melawan Raditya Eto'o Wijaya. Raditya Eto'o Wijaya ada di
PWR Pontianak Wijaya Racing. Sedangkan untuk Muhammad Asril ada di Pedal 2 Malang. Kita kembali memutari jembatan untuk masuk di tanjakan Batu Karas yang kedua. Raditya Eko Wijaya memberikan, maksud kami ada official yang memberikan water supply. Untuk gap waktu terlihat ada 3 menit 15 detik. Semakin jauh 3 menit 15 detik. Kalau mereka bisa bertahan pada posisi 1-2, otomatis untuk yang posisi ketiga akan duel sprint rame. Ini official dari 2 Pedal Malang, ada Jamalidin Novardianto. Jamalidin Novardianto bersama Jamal, officialnya Raditya itu. Kita lihat gap waktunya memendek 2 menit 41 detik. Dari 3 menit 15 yang sampaikan tadi sudah berubah menjadi 2 menit 41 detik. Coba kita tanya. Dari informasi yang kami dapat dari 3 yang masuk ke luar lintasan, yang 2 bisa bergabung lagi dengan gap waktu 2 menit 41 detik, sedangkan yang 1 out. Sepertinya yang out adalah Vinsa. Oke, kita kembali ke lintasan. Ini untuk Raditya Eko Wijaya. Ini officialnya Arin Iswana pada tim PWR, sedangkan Pedal 2 Malang officialnya adalah Jamalidin Novardianto atau yang kita kenal dengan Ferdi, berboncengan dengan Jamali Batullah. PWR siapa namanya? PWR namanya siapa? PWR itu Raditya Eko Wijaya. Raditya. Itu sama Asril. Ini tim media yang live dengan Instagram. Masih terus berdua, kita akan memasuki lagi lap 1 kali lagi untuk tanjakan Batu Karas. Sebentar lagi kita akan memasuki lintasan cor beton, yang berarti kita mulai masuk lagi ke tanjakan Batu Karas, tanjakan Spongebob. Masih 2 pembalap leading, yaitu Muhammad Asril dan Raditya Eko Wijaya. 2 Pedal Malang melawan Pontianak Wijaya Racing PWR.
Sudah di depan ada tikungan, langsung berbelok ke kiri patah. Kita lihat siapa di antara keduanya ini yang mampu menyelesaikan tanjakan tersebut dengan baik. Sudah mulai offsaddle OTO, mulai mengencangkan boa sepatu. Boa kanan kiri sudah mulai dikencangkan. Kita lihat sebentar lagi mereka pasti akan breakaway untuk melahap tanjakan dengan maksimal gradien 21%. Pendek, mematikan. Kita lihat hanya 50 meter. Landai mereka berdua, belum ada yang memulai breakaway. Sudah memindahkan pada centering kecil Asril. Kita lihat begitu juga dengan Eto'o. Dan mereka sudah memaksimalkan pada sprocket besar, full, mentok langsung. Ya, pertarungan antara dua men junior yang selama ini menghiasi YouTube, menghiasi Instagram. Inilah Raditya Eto'o Wijaya dan Asril. Kita bisa melihat centering mereka sudah ada di paling kecil. Begitu juga dengan Asril. Dan memaksimalkan sprocket pada gear yang paling besar. Sudah tidak bisa dinego lagi untuk tanjakan yang menggila seperti ini. Dan kita akan menghadapi turunan, kemudian tanjakan yang lebih kejam. Ternyata mereka berdua beriringan, dan tentu saja kita bisa memprediksi bahwa mereka mengajak adu sprint. Wow, di view-nya luar biasa di Batu Karas ini. ...30 km start feeding. Masih mereka berdua kita melihat punya putaran kaki yang sama persis. Dan kita juga sudah melihat mereka memindahkan pada centering besar. Mulai turunan. Jadi untuk Asril ini memang tidak turun di individual time trial. Asril memang memfokuskan untuk merebut national camp pada individual road race. Sementara itu mengambil 2 kategori untuk time trial dan IRR pada kelas junior. Tanjakannya lebih mematikan. Mereka otomatis langsung off saddle. Langsung mereka berdua off saddle pada centering besar. Sedangkan cross chain mereka tetap tidak memindahkan ke sprocket kecil. Masih sprocket di tempat yang besar. Ini juga tidak kalah mematikan. Kita bisa melihat banyak penonton di sini. Tempel ketat mereka berdua. Kita akan menghadapi tanjakannya lebih ekstrim lagi dengan gradien 19%. Masih belum memindahkan centering. Breakaway langsung Asril. Direspon itu kita akan lihat
Breakway hasil apakah akan membuahkan hasil? Akhirnya lengket ternyata itu di breakway ganti. Akhirnya tetap tempel. Asri tidak bisa melepaskan diri dari itu setelah di tanjakan terakhir melakukan breakway. Turunan tajam, tidak ada rem sama sekali, lost doll. Kita bisa lihat di speed speedometer. Kita lihat ternyata Peloton. gap dengan peloton 4 menit 35 detik. Sangat jauh. Leading group dan peloton 4 menit 35 detik. Andai kata tidak ada mekanik trouble, sudah bisa dipastikan mereka berdua akan melakukan duel sprint. Masih landai speednya, berdua terus beriringan. Turunan tajam, lost doll. Mereka cross chain beberapa kali, jadi cross chain chainring depan besar, sedangkan sprocket belakang besar. Maka akan terdengar bunyi krek 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 krek. Itu menunjukkan bahwa FD front derailleur mengenai rantai. Lost doll, tidak ada rem. Wow, turunan di 13 minus 14%. Patwal depan hampir tersusul. Masih terus mereka berdua tempel ketat.
kedua pembalap ini mempunyai postur tubuh yang sama, mirip. Hanya kalau dilihat dari ketinggian saddle, maka bisa dipastikan Raditya Eko Wijaya mempunyai tinggi badan yang lebih daripada Asril. Potensial winner untuk gold dan silver. Itu lu. Ada sedikit tanjakan. Masih rapat mereka berdua. Saya tidak mungkin untuk berbalik, apalagi berhenti untuk melihat kondisi belakang, mengingat jaraknya cukup jauh, gapnya 4 menit 35 detik. Nah, kalau untuk mundur sudah tidak memungkinkan untuk bisa mengejar kedua pembalap ini. Pembalap ini mempunyai speed 42-43 km per jam, stabil. Sudah diinformasikan oleh komiser bahwa jarak dengan chasing group kedua ada 2 menit 2 detik, sedangkan jarak dengan peloton besar ada 5 menit. Dua menit 2 detik. Kita sedikit menguliti sepeda mereka berdua. Kita melihat untuk Asril menggunakan Pinarello F Series dengan menggunakan wheelset lebar sama persis dengan punya Ito. Kemudian untuk Asril menggunakan crank dengan power meter. Sedangkan Ito menggunakan Cervelo S5. Tipe sepeda ini sering digunakan untuk flat. Memang sebagian besar atau bisa dikatakan untuk 122,5 km pada rute lintasan Men Junior, tanjakan lebih kurang 15-20%. Sedangkan sisanya adalah rute flat dan sedikit rolling tipis. Jadi memang menguntungkan menggunakan sepeda frame dengan tipe Cervelo S5. Begitu juga dengan Asril, memang untuk tipe Pinarello Dogma seri F ini lebih dikenal dengan all-rounded. Digunakan untuk flat juga sangat enak. Digunakan juga untuk tanjakan dan rolling. Tim besar yang menggunakan sepedanya Asril ini adalah Ineos Grenadier. Sedangkan untuk Raditya Eko Wijaya ini sepedanya digunakan oleh tim Jumbo Visma.
pembalapnya yang baru saja meraih General Classification di Giro Italia dengan menyabet jersey Pagliarosa, jersey jambon sebagai ciri khas juara untuk Giro Italia, yaitu Jonas Vingegaard. Pacuan kuda nih, Om. Ini samping kanan kita ini adalah lapangan pacuan kuda. Legok Jawa. Oh, namanya? Legok Jawa. Lepok Jawa. Sebelah di sini pon, dulu pon. Oh, untuk pon. Lapangan pacuan kuda. Oke, kita akan terus melakoni menuju lokasi finish. Masih ada satu tanjakan panjang langsam pada gradien 3%, 4%, 5% sejauh 7 km. Setelah itu ada turunan yang tadi menghempaskan 3 pembalap, Virus, Vincia, juga pembalap John Lynn tadi. Kita akan melalui tikungan itu lagi. Dan setelah itu langsung 8 km flat total menuju garis finish. Dan bisa kita pastikan lawan mereka selain satu sama lain juga angin yang cukup menghempaskan ketika sore hari. Anginnya tidak mendorong tapi justru berbalik dari darat ke laut. Kita lihat gapnya lagi, sudah diinfo. Kita lihat gapnya. Oh, masih tertutup. Ini pengawal dari Asril, Duo Jamal. Hari ini mereka mengawal dan besok mereka dikawal. Ini dan besok mereka Menghafalkan rute dulu. menghafalkan rute dulu. Naik motor. Besok ketawa-ketawa. Besok ketawa-ketawa mereka masuk berdua di main elite Dr. J. Dan hari ini mengawal anak buahnya, anak asuhnya Asril. Mantap, Duo Jamal. Masih cukup jauh kita melintasi rute ini sampai lebih kurang 25 kilo lagi, kemudian kita akan kembali ke rute pinggir pantai dan kita akan finish. Tentunya dua pembalap ini masih terus berdampingan dan kita tentunya akan melihat duel sprint. Atau kita lihat untuk Asril ini kerennya dipasang kecil, putaran kakinya lebih cepat, sedangkan untuk itu memasang pada keren besar. Kita ada di tanjakan dengan panjang 7 km pada gradien 3%, 4%. Masih belum ada informasi
gap dengan chasing group kedua. Terakhir diinformasikan sudah hampir masuk gap 2 menit. Kita masuk lintasan di jalan Hot Mix yang benar-benar halus mulus. Masih menggunakan chainring kecil Asril, sedangkan untuk sprocket dipasang di gigi yang kecil. Begitu juga sebaliknya dengan itu menggunakan crank besar dan memasang sprocket pada gear yang besar. Putaran kaki mereka hampir sama, namun lebih cepat putaran kakinya Asril. Otomatis bisa lebih menghemat tenaga untuk recovery ketika nanti diledakkan di akhir-akhir untuk duel sprint. Muhammad Asril Raditya Eto Wijaya, 2 pedal Malang vs PWR. Masih sangat panjang, lebih dari 20 kilo kita kembali ke lokasi finish. Kita lihat untuk gap waktu 2 menit 51 detik. Kemudian pada peloton 4 menit 53 detik. Dua menit 41 detik dengan chasing group kedua. Gap waktu yang cukup jauh. Pinarello seri F melawan Cervelo S2. Sudah ada di turunan. Saat ini menunjukkan pukul 15-16 menit. Oh, gapnya semakin lebar, 3 menit. Gapnya bulat 3 menit dengan chasing. Bila mana tidak ada mechanical trouble, maka sudah bisa dipastikan mereka berdua akan melakukan duel sprint. Kita melihat tempat yang dimana mereka tadi berlima kemudian jatuh. Nah, disinilah lokasi jatuhnya 3 pembalap. Yang 2 bisa lanjut. Sepertinya yang bisa lanjut tadi Hussein dan Virus. Sedangkan Vinsa tadi tidak tampak.
Nah, disinilah mereka jatuh. Kita bisa lihat pada speedometer motor kita jalan di 65 km per jam. Masih turunan tajam terus. Gap waktu bulat 3 menit dengan chasing group kedua dan 4 menit 51 detik dengan peleton. Kita mengingat kemarin yang sudah lepas 2 orang itu adalah Muhammad Hafiz dan Julian Abimanyu. Mereka satu tim, finish berdua bergandengan tangan. Sedangkan untuk sore hari ini kita sudah jelas duel habis-habisan. Inilah pertarungan di Kejurnas National Championship, Kejurnas Road Race. Wow, posisinya itu dihabiskan untuk mengambil aero. Sepertinya Asril meminta supply water, Duo Jamal memberikan supply water. Masih cukup jauh, kita harus melewati lagi 25 km menuju finish. Ini yang satu Arin Iswana sebagai official dari Eto'o dan satunya adalah Duo Jamal sebagai official dari Asril. Oh, mudah. Masih 3 menit. Gap dengan chasing group kedua. Kita mulai mendekati jembatan yang hampir menuju lokasi finish, meskipun kita masih melalui beberapa lintasan-lintasan yang rolling tipis-tipis, tapi kita bisa memprediksi siapa yang kira-kira akan memenangi dan menjadi yang terbaik dalam individual road race sore ini. Kita bisa melihat pertarungan Asril dan Eto ini terakhir pada tanjakan Hostel King of Turgo, Kom Turgo, yang diselenggarakan oleh NCA beberapa bulan yang lalu. Mereka bertemu dan saat itu sangat tipis kemenangan Raditya Eko Wijaya atas Muhammad Asril. Tapi tentunya untuk saat itu rutenya adalah total nanjak dalam jarak 8,3 km untuk
average gradient 6,4. Sedangkan pada Kejurnas ini kita bisa menyaksikan sendiri bahwa rute adalah 80% flat, 15-20% tanjakan dan rolling. Tentunya Asril juga tidak akan begitu saja melepaskan atau membiarkan Eto'o mengawinkan 2 medali time trial dan road race. Tentunya Asril akan mengambil kesempatan ini dengan pertarungan habis-habisan. Mati-matian Asril harus bisa mencuri 1 podium, 1 medali emas untuk individual road race pada men junior ini melawan Eto'o. Begitu juga Eto'o juga tidak akan mudah dikalahkan pada saat ini karena memang Eto'o benar-benar lagi on fire, dan tentunya Eto'o akan mengawinkan 2 gelar, 2 kategori time trial dan road race hingga benar-benar bisa menggenapi national champ jersey merah putih. Yang hampir menjadi idaman setiap pembalap. Kita kalau melihat Abdurrahman itu menggunakan jersey national champ, bukan hanya jersinya saja tetapi sampai sepedanya pun oleh Polygon diberi warna national champ merah putih. Kita lihat kedua pembalap ini benar-benar masih tangguh, masih menyimpan banyak power, juga stamina yang masih bagus. Mengingat sampai saat ini speed yang mereka dapatkan masih di atas 45 km per jam. Benar-benar rute ini adalah clear. Sudah mulai memasuki jembatan terakhir, maka otomatis kita akan segera finish. Lebih kurang 4 km lagi. Masih beriringan mereka berdua. Sedangkan untuk chasing group kedua mempunyai gap waktu 3 menit 15 detik. Info terakhir dari komiser. View-nya sangat indah. Sudah semakin mendekati garis finish. Pada gap 3 menit 37 detik dan peloton 4 menit 11 detik. Masih Asril dan Eto'o. Oke, kita akan menuju ke garis finish.
Kita menuju garis finish. Jauh. Sudah terlihat dua pembalap beriringan. Sudah mulai sprint mereka berdua. Yang ada di depan terlihat Asril. Wow, akhirnya kita melihat Asril. Wah, Asril kemudian itu. Luar biasa, Asril pedal 2 Malang. Kemudian jarak 1 ban diambil oleh Eto'o posisi kedua. Kita lihat mereka sudah melakukan sprint untuk mengambil siapa yang menjadi terbaik di posisi ketiga. Kita lihat ini. Akhirnya duel seru dengan Nusantara dari Bandung. Dan di belakangnya ada Nusantara. Yang peloton utama udah masuk. Kita tunggu dikit, masih ada lagi yang mau finish. Ada lagi yang mau Dan tadi finish. yang kejar cukup banyak di belakang. Cukup banyak. 5-10 menit gapnya. Cukup banyak. Oke, teman-teman, sobat AFCS, demikian liputan untuk individual road race pada men junior. Kita jumpa lagi besok pada partai neraka men elite dan women elite. Terima kasih semuanya. Semoga para pemirsa selalu dalam kondisi sehat walafiat. Bila mana ada salah kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.